Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan nilai resistansi dari komponen resistor. Nah, untuk itu tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak tentang resistor, perlu kita ketahui dulu capaian kompetensi kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan fungsi komponen resistor. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan macam-macam komponen resistor. Dan yang ketiga, siswa mampu menghitung nilai resistansi pada sebuah resistor. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke capaian kompetensi yang pertama, yaitu pengertian dari resistor. Resistor ini merupakan sebuah komponen pasif elektronika yang digunakan untuk menahan laju aliran arus pada rangkaian elektronika. Nah, berdasarkan persamaan hukum Ohm, kita tahu bahwa tegangan yang mengalir pada sebuah rangkaian itu nilainya akan sebanding dengan perkalian kuat arus dengan tahanan. Sehingga diperoleh rumus turunan bahwa untuk mencari kuat arus pada sebuah rangkaian itu nilainya akan sebanding dengan nilai tegangan dibagikan dengan nilai tahanan. Nah, dari contoh gambar ini kita tahu bahwa tegangan itu akan mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, atau dengan kata lain akan mengalir dari tegangan positif ke tegangan negatif. Semakin besar nilai resistansi pada sebuah resistor, maka akan semakin kecil laju arus yang mengalir pada rangkaian ini, dan begitu juga sebaliknya. Semakin kecil nilai resistansi pada resistor, maka akan semakin besar laju arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, selanjutnya yaitu jenis dari resistor. Ada berapa jenis dari resistor? Yang pertama yaitu resistor tetap. Resistor tetap ini adalah resistor yang nilainya tetap. Bagaimana cara menentukan nilai dari resistor tetap? Yang pertama yaitu resistor dengan gelang warna. Nah, dari gelang-gelang warna kita dapat menentukan nilai dari sebuah resistor. Ada resistor tetap yang memiliki 4 gelang warna, dan kemudian ada juga yang memiliki 5 gelang warna. Dan bagaimana cara menghitung nilai resistansi pada resistor yang memiliki gelang warna? Pada bagian terakhir akan kita pelajari. Kemudian yang kedua yaitu resistor tanpa gelang warna. Nah, resistor tanpa gelang warna ini biasanya nilai resistansinya itu tertera pada bodinya. Sebagai contoh, nah di sini kita lihat sebuah resistor dengan nilai daya yaitu 10 watt dan nilai resistansinya yaitu 100 ohm. Jadi pada bodinya langsung tertera nilai resistansinya. Kemudian yang kedua yaitu resistor variabel. Resistor variabel ini merupakan sebuah resistor yang nilainya dapat diubah-ubah ya, tergantung nilai kapasitasnya. Seperti di sini, misalnya sebuah resistor variabel memiliki nilai 10K, maka nilai 10K itu biasanya tertera langsung pada bodinya. Ada berapa jenis dari resistor variabel? Ada yang jenis potensiometer, kemudian ada yang jenisnya trimpot. Nah, yang potensiometer contohnya seperti ini, ya, yang jenis trimpot, lihat yang berwarna biru, kemudian ada yang berwarna putih. Jadi ada banyak jenis juga dari resistor variabel. Nah, kemudian yang ketiga yaitu light dependent resistor. Light dependent resistor ini merupakan sebuah sensor yang biasanya disingkat dengan LDR, yaitu nilai resistansinya itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Cara kerjanya seperti ini. Jika semakin besar intensitas cahaya yang mengenai lapisan utamanya, maka semakin kecil nilai resistansinya, dan begitu sebaliknya. Jika semakin kecil nilai intensitas cahaya yang mengenai lapisan utamanya, maka semakin besar nilai resistansinya. Nah, contoh dari komponen LDR itu adalah terlihat pada gambar ini. Ya. Ini ada macam-macam ukuran, biasanya ada yang 5 mm, kemudian ada yang 10 mm. Nah, ini adalah lapisan utamanya. Nah, jika ini dikenai cahaya, maka nilai resistansinya itu akan dipengaruhi oleh intensitas cahaya tersebut. Nah, simbol dari LDR seperti ini ya, sebagai tanda panah masuk ke sebuah resistor itu, merupakan tanda cahaya yang mengenai lapisan utamanya. Nah, yang keempat yaitu termistor. Termistor ini merupakan sebuah resistor yang nilai resistansinya itu dipengaruhi oleh suhu yang ada di sekelilingnya. Nah, berdasarkan jenisnya, termistor dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama disebut dengan PTC,
Kemudian yang kedua disebut dengan termistor NTC. Nah, perbedaan antara PTC dan NTC ini adalah pada prinsip kerjanya. Pada PTC, semakin besar temperatur yang ada di sekelilingnya, maka semakin besar juga nilai resistansinya, dan begitu sebaliknya. Semakin kecil temperatur yang ada di sekelilingnya, maka semakin kecil juga nilai resistansinya. Jadi sebanding antara kenaikan dan penurunan suhu yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan NTC. NTC ini semakin besar nilai temperatur yang ada di sekelilingnya, maka semakin kecil nilai resistansinya. Semakin kecil nilai suhu yang ada di sekelilingnya, maka semakin besar nilai resistansinya. Contoh dari komponen PTC dan NTC, ya. Ini untuk PTC, kemudian ini adalah NTC. Dan simbolnya terlihat pada gambar ya, untuk simbol PTC seperti ini. Kemudian kita berikan label plus T. Kemudian untuk simbol NTC nanti diberikan label min T. Nah, selanjutnya yaitu resistor berdasarkan daya. Jika kita klasifikasikan dari daya resistor bekerja, maka dapat kita kelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu resistor 1/8 watt, kemudian ada resistor 1/4 watt, ada setengah watt sampai dengan 5 watt. Nah, di sini kita perhatikan semakin besar daya dari sebuah resistor, maka semakin besar juga ukurannya. Nah, untuk apa sih kita harus menetapkan daya resistor dalam bekerja? Acuan kita adalah dari persamaan ini, di mana untuk menghitung nilai daya kita dapat mencarinya dengan persamaan V dikalikan dengan I, di mana P itu adalah daya listrik yang dihitung dalam satuan watt, kemudian V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan I adalah arus listrik dalam satuan ampere. Sebagai contoh, ada sebuah rangkaian bekerja pada tegangan 12 volt, dan kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 10 mA. Nah, 10 mA jika kita konversi nilainya ke ampere, maka nilainya menjadi 0,01 ampere. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan besarnya nilai resistansi dan daya pada tahanan. Yang pertama harus mencari nilai resistansinya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai resistansi, maka kita kembali lagi ke persamaan hukum Ohm, yaitu turunan dari persamaan hukum Ohm R sama dengan V dibagi dengan I, di mana V nilainya tadi adalah 12 dibagi dengan kuat arusnya, yaitu 0,01, sehingga diperoleh 1200 ohm. Nah, 1200 ohm jika kita konversi nilainya menjadi kilo ohm, akan menjadi 1,2 kilo ohm. Nah, kemudian daya pada resistor yang dibutuhkan untuk rangkaian tersebut. Rumusnya V dikali dengan I. Di V nilainya 12 dikali dengan 0,01. Sehingga diperoleh daya 0,12 watt. Kita bisa menyimpulkan bahwa pada rangkaian ini dibutuhkan sebuah resistor dengan nilai resistansi 1,2 kilo ohm dan daya 1/8 watt. Ini nilainya adalah 0,125. Untuk apa sih kita perlu menetapkan nilai resistansi dan daya pada sebuah rangkaian? Yaitu yang pertama ya, agar sebuah rangkaian itu dapat bekerja dengan efektif. Kemudian yang kedua, untuk menghindari rugi daya, di mana rugi daya ini selain diakibatkan oleh wiring atau pengkabelan yang terlalu panjang, juga diakibatkan oleh daya dari sebuah resistor yang besar. Nah, selanjutnya yaitu menghitung nilai resistor tetap. Ada resistor yang memiliki 4 gelang warna, kemudian ada yang 5 gelang warna. Yang pertama kita fokuskan dulu ke resistor dengan 4 gelang warna. Nah, resistor dengan 4 gelang warna dapat kita hitung dengan panduan yang ada di tabel ini ya. Di sini pada kolom yang pertama itu ada kolom warna hitam, coklat, merah sampai dengan perak. Nah, untuk gelang yang pertama ini nilainya kita menghitung dari coklat sampai ke putih, itu nilainya adalah 1 sampai dengan 9. Kemudian pada gelang yang kedua kita menghitung dari hitam sampai ke putih, yaitu dihitung dari angka 0 ya. Kemudian pada gelang yang ketiga ini adalah merupakan multiplier atau faktor pengalinya. Nah, di sini kita lihat dari hitam itu faktor pengalinya adalah 1 ohm, kemudian berurut ke bawah 10 ohm, 100 ohm sampai dengan 10 mega ohm. Dan emas di sini faktor pengalinya 0,1, kemudian perak 0,01 ohm. Nah, pada gelang yang keempat ini merupakan toleransinya. Nah, untuk toleransinya ini
berapa persen dapat terlihat pada kolom yang kelima ya. Sebagai contoh di sini ya, pada gelang yang pertama warnanya adalah coklat, maka kita perhatikan di sini coklat nilainya adalah 1 ya. Oke, 1 kita simpan dulu koinnya. Kemudian pada gelang yang kedua warnanya adalah orange. Nah, kita perhatikan di sini orange nilainya adalah 3. Nah, maka tadi 1 dan 3. Nah, selanjutnya ke gelang yang ketiga yaitu faktor pengalinya. Faktor pengalinya yaitu di sini berwarna biru. Itu 1 mega ohm ya. 1 mega ohm berarti tadi 1 dan 3 itu berarti nilainya adalah 13, kita kalikan dengan 1 mega ohm. Maka nilainya adalah 13 mega ohm. Untuk toleransinya pada gelang keempat ini berwarna emas ya. Kita perhatikan di sini emas itu toleransinya adalah 5%. Toleransi ini maksudnya adalah rentang resistor itu bekerja. Nah, 5% ini yang nantinya akan kita kalikan ke nilai 13 mega ohm itu ya. 5% dari 13 mega ohm yaitu 650 kilo. Jadi nilai 13 mega ini kita kurangkan dengan 650 kilo dan kita tambahkan dengan 650 kilo, maka itulah nilai resistansinya ya, nilai normalnya dalam bekerja. Kemudian yang kedua yaitu resistor dengan 5 gelang warna. Nah, resistor dengan 5 gelang warna, untuk menghitungnya kita dapat mengacu ke tabel ini ya, sama dengan resistor 4 gelang warna tadi, yaitu untuk gelang 1, 2, dan 3 ini merupakan nilainya. Nah, sebagai contoh di sini pada gelang yang pertama berwarna coklat, maka nilainya adalah 1. Kemudian gelang yang kedua berwarna orange, nilainya adalah 3. Kemudian gelang yang keempat berwarna kuning, nilainya adalah 4. Maka nilainya 134 dan faktor pengalinya kita lihat di sini berwarna hitam, yaitu 1 ohm. Maka besar resistansinya yaitu 134 dikalikan dengan 1 ohm, yaitu 134. Dan nilai toleransinya berupa gelang warna abu-abu. Nah, kita perhatikan di sini untuk gelang warna abu-abu toleransinya adalah 0,05%. Kita tinggal mengalihkan tadi yaitu 134 dikalikan dengan 0,05%, maka kita akan memperoleh rentang nilainya ya. Nah, itulah sedikit pembahasan kita tentang resistor dan bagaimana cara menentukan nilai resistansinya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan komen di bawah. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe untuk tetap mendukung channel ini berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.